Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya bersyukur dapat memberi dan membagikan ilmu tentang akhlak dan moral. Islam yang agung dibawa oleh seorang manusia yang mulia dengan paket lengkap. Tidak hanya mengisyaratkan perintah untuk melaksanakan sholat, zakat, puasa, dan berhaji saja. Namun Islam juga mengajarkan bagaimana memiliki kepribadian seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Kepribadian seorang muslim sejatinya dipengaruhi oleh dua hal. Apa? Pola pikirnya yang Islam dan pola akhlaknya yang Islami. Keduanya itu tidak dapat dipisahkan. Karena itu sesungguhnya saat seseorang telah memahami ajaran Islam sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW, tentunya akan menjadi pribadi muslim dengan berakhlak terbaik. Akhlakul karimah adalah akhlak yang terpuji. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Artinya, sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Dari firman tersebut dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad adalah suri tauladan yang baik, yang memiliki akhlakul karimah terpuji yang selayaknya kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita. Dengan kita menjaga akhlak dan perbuatan kita, maka akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah, tadi sudah membahas sekilas tentang pentingnya akhlak. Karena salah satu alasan dulu orang-orang kafir tertarik kepada Islam dan mereka masuk Islam adalah karena melihat tampilan akhlak Nabi dan para sahabat. Itu adalah salah satu alasan kuatnya. Termasuk Umar bin Khattab, sehingga ketika Nabi ingin menawarkan ajaran Islam kepada orang-orang kafir, yang Nabi coba adalah memastikan bahwa ajaran Islam adalah ajaran tentang akhlak yang mulia. Sehingga yang pertama-tama masuk Islam adalah orang-orang yang membutuhkan nilai akhlak mulia ini tertanam dan menjadi sistem kehidupan masyarakat. Mereka lah yang pertama-tama masuk Islam. Siapa? Para budak dan orang-orang miskin. Kenapa kok para budak dan orang-orang miskin lebih dulu menerima Islam daripada orang-orang kaya dan orang-orang terkemuka? Karena ajaran Islam itu sangat menguntungkan para budak dan orang-orang miskin pada masa itu. Dari sisi mana? Akhlak. Tentang pembebasan budak, tentang membantu orang yang susah, tentang menyantuni anak yatim, tentang gak boleh semena-mena terhadap orang yang lemah, serta mengangkat derajat dan harga diri seorang perempuan. Sehingga yang awal-awal tertarik kepada Islam adalah mereka yang membutuhkan nilai ini untuk menyelamatkan kehidupan mereka. Itulah orang-orang miskin dan para budak yang kalau dalam bahasa orang kafir disebut dengan istilah arorizil qaum, orang-orang yang rendahan. Padahal orang-orang miskin ini dengan pendidikan mereka yang pas-pasan, mereka gak terlalu tahu tentang teori akidah Islam. Simpel aja buat mereka bahwa Allah itu, Tuhan itu satu, Qul huwallahu ahad. Makanya sesederhana inilah pemikiran Bilal dirubah ketika Bilal disiksa, yang dia tahu tentang teori akidah hanyalah ahadun ahad. Belum ada perdebatan tentang masalah rububiyah, uluhiyah, asma, sifat, itu belum ada. Setelah perkembangan Islam, muncullah ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu akidah, ilmu Quran. Tapi di zaman awal-awal generasi Bilal, mereka taunya hanyalah ahadun ahad. Itu udah cukup untuk menjelaskan kepada mereka bahwa inilah kebenaran dan daya tariknya adalah ajaran akhlak. Semua orang mengakui bahwa ini adalah benar dan mereka bukan hanya melihat ini sebagai narasi dari lisannya Nabi, tetapi dilihat dari praktek akhlaknya Nabi sendiri. Pasti ada ekspresi Nabi yang membuat mereka nyaman, yang membuat mereka terkesan, akhirnya mereka masuk Islam. Pas udah masuk Islam, udah beres, mereka
sambil naik onta dia berdoa, "Ya Allah, berikanlah rahmat-Mu kepada aku dan kepada Muhammad." Yang lain jangan. Sampai kayak gitu doanya. Kenapa kok dia sayang banget sama Nabi padahal dia baru ketemu? Karena saking mempesonanya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku semua, menjaga moral dan akhlak yang baik merupakan sebuah tiang untuk mempertahankan kekokohan jiwa kita. Kembangkan moral, semangat, dan tekadkan untuk terus melangkah menggapai impian. Gapailah kesuksesan untuk orang-orang terdekat kita yang sudah menaruh besar harapan kepada kita. Wujudkan segala apa yang kita inginkan dengan segala yang kita miliki, terutama berakhlakul karimah, sebagaimana yang sudah dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Ingat, akhlak yang sesuai tuntutan Islam hanya bisa dilakukan jika kita memiliki pemahaman yang baik. Sehingga terciptalah generasi-generasi Islam yang tidak hanya berilmu namun juga berakhlakul karimah. Kiranya sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.